Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel keluarga Lovebird. Bagi yang sudah pernah melihat link ini, kami ucapkan terima kasih karena atas partisipasi Anda. Link ini bisa berkembang dan alhamdulillah hari ini kita akan memberikan tips-tips baru, yaitu tentang perbedaan lovebird jantan dan lovebird betina. Tapi sebelum kami bahas tentang perbedaan lovebird jantan dan lovebird betina, terlebih dahulu untuk pengembangan link ini kami persilahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe link ini, karena dengan bantuan kalian kami bisa berkembang dan kami bisa membuat tutorial-tutorial baru ataupun tips-tips baru tentang dunia lovebird, terutama lovebird hari ini. Oke, lanjut. Yang pertama tentang perbedaan lovebird jantan dan lovebird betina terletak pada bentuk paruh. Bentuk paruh ini sangat berpengaruh untuk membedakan lovebird jantan dan lovebird betina. Oke, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari seperti apa sih bentuk paruh lovebird jantan dan lovebird betina. Kita masuk pada lovebird jantan. Oke, lovebird jantan di sini memiliki bentuk paruhnya itu, bentuk paruh lovebird jantan itu biasanya lebih runcing dan cenderung kecil. Jadi memang kalau dibandingkan lovebird jantan dan lovebird betina itu, kalau disandingkan kita lihat paruhnya itu, maka akan terlihat bahwa paruh lovebird jantan itu biasanya lebih runcing, lebih tajam, dan lebih kecil ketimbang dari lovebird betinanya, sehingga teman-teman sangat bisa sih sebetulnya untuk membedakan yang mana yang jantan dan mana yang betina. Kadang kita kan kesulitan untuk mengetahui dari mana sebetulnya perbedaan itu. Kemudian untuk yang betina, ciri-cirinya adalah yang membedakan dengan jantan, bentuk paruh lovebird betina itu biasanya tumpul, melebar, dan lebih besar. Kalau tadi yang jantan kan runcing atau tajam dan cenderung kecil, sekarang yang betina itu malah agak tumpul. Jadi kalau dipegang paruhnya paling ujung itu enggak tajam, jadi agak tumpul, melebar, dan lebih besar. Memang agak-agak lebar sih ketimbang yang betina. Kita lihat di gambar yang di depan ini, di bawah di sebelah kanan, kita lihat itu yang betina itu agak lebih lebar, sedangkan yang jantan itu agak lebih kecil. Dan kalau kita perhatikan ujung paruhnya itu memang yang betina agak lebar, sedangkan yang jantan memang agak runcing. Oke, lanjut. Yang kedua, perbedaannya itu terletak pada ukuran tubuh. Jadi ukuran tubuh itu juga bisa menentukan bagaimana cara kita untuk membedakan antara lovebird jantan dan lovebird betina. Oke, masuk pada yang jantan. Seperti apa bentuk tubuh lovebird jantan? Kita perhatikan dengan seksama. Di bawah ini, lovebird jantan itu memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil, beda dengan yang lainnya. Kalau lovebird itu, jantannya itu malah cenderung lebih kecil, kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sandingkan itu, kita bisa melihat bahwa biasanya lebih kurus memang dan lebih padat. Lovebird jantan itu memang lebih padat karena memang bentuk tubuhnya itu
memang lebih kecil ketimbang lovebird yang betina. Jadi diperhatikan aja, biasanya sangat gesit lovebird jantan itu, terutama yang sudah agak birahi itu akan lebih gesit lagi ketimbang lovebird betinanya, kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya yang betina itu seperti apa? Kebalikannya. Jadi yang lovebird betina itu bentuk tubuhnya itu cenderung lebih besar, dan biasanya kalau saya sih membedakannya kalau dipegang. Jadi lovebird betina kalau sudah agak besar ya diambil, dipegang. Kemudian kalau biasanya agak lumayan agak lembut. Kalau yang lovebird betina itu, kawan-kawan, kita perhatikan di gambar berikut ini itu kan terlihat. Jadi yang sebelah kanan yang lebih pendek dan lebih kecil itu adalah lovebird jantan. Biasanya kalau berduaan itu kan, kalau namanya juga burung lovebird sering berduaan. Itu kalau sering berduaan itu biasanya jantan dan betina. Tinggal kita lihat posisinya itu seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa. Yang lebih kecil jantan, yang lebih besar ya tentu itu insya Allah betina. Kemudian yang ketiga perbedaan lovebird jantan dan betina itu terletak, kalau kita mau tahu, itu terletak pada lubang hidung. Dan ini biasanya agak lumayan positif sih kalau kita melihatnya dari lubang hidung, agak lebih akurat. Jadi lubang hidungnya itu kalau kita ditiup di atasnya paruh itu akan kelihatan ada perbedaan antara lovebird jantan dan lovebird betina. Tinggal kita tiup, kemudian kita perhatikan. Nah, bagaimana yang jantan? Yang jantan itu kalau kita tiup, kita akan melihat, kalau kita melihat lubang hidung itu agak lonjong, artinya tidak bentuknya itu tidak bulat. Bentuknya tidak bulat, itu agak lonjong, maka itu akan menunjukkan bahwa lovebird itu berjenis kelamin jantan. Dan biasanya ini, kawan-kawan, biasanya memang agak objektif untuk menggunakan metode yang seperti ini. Bisa untuk yang masih anakan itu insya Allah objektif, jadi tidak akan ketukar mana yang lovebird jantan dan lovebird betina, karena memang agak pusing, kawan-kawan, kalau kita beli, kita inginnya jantan, ternyata malah dapatnya itu yang lovebird betina. Jadi diperhatikan aja, ditiup aja lubang hidungnya itu, kalau lonjong yaitu jantan. Yang betina kebalikannya. Betina itu bentuk lubang hidungnya kalau ditiup itu akan kelihatan bulat sempurna insya Allah kalau yang betina. Jadi di waktu masih anakan pun, masih belum berbulu pun, sebetulnya bisa kita lihat, bisa kita bedakan mana yang lovebird jantan dan lovebird betina. Kalau sudah kelihatan bulat, lebar lubang hidungnya itu, maka itu betina. Kita lihat di gambar. Di gambar itu yang betina yang sebelah kiri itu bentuk lubang hidungnya, kalau kita perhatikan itu agak lebar dan berbentuk bulat sempurna. Yang jantan yang sebelah kanan itu kita lihat agak lonjong, memang tidak bulat, lonjong. Jadi itu dari lahir memang, kawan-kawan. Selanjutnya yang keempat, cara membedakannya kita lihat dari bentuk sayapnya. Nah, bentuk sayap itu kalau saya sih senangnya kalau sudah ya agak lumayan besar, saya lihatnya dari bentuk sayap. Dan kebanyakan memang bentuk sayapnya itu berbeda antara lovebird jantan dan lovebird betina, selain memang bentuk tubuh, kemudian lubang hidung, dan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang jantan seperti apa bentuk sayap lovebird itu? Yang jantan kalau sudah lengkap bulunya, bisa kita lihat bahwa bentuk sayap lovebird jantan itu biasanya saling silang dan tindih menindih. Artinya saling silang, tidak lurus, saling tindih menindih. Biasanya kalau metode bentuk sayap ini kita gunakan ketika ingin membedakan lovebird jantan dan lovebird betina yang sudah lengkap
bulunya, artinya sudah berumur, ya sudah bisa dikatakan sebagai anakan, bukan masih belum ada bulunya, masih PAUD. Itu bisa kita bedakan mana yang jantan dan betina dari bentuk sayapnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk lovebird jantan yang betina itu bentuk sayapnya sih seperti apa. Yang betina ini kebalikan dari yang tadi. Jadi kebalik kawan-kawan. Bentuk sayap lovebird betina itu akan sejajar dan tidak saling silang. Jadi kawan-kawan yang ingin membeli lovebird, saya sarankan diperhatikan betul-betul, terutama yang tadi di bagian hidung dan yang ini di bagian sayap. Lihat aja, tunggu sampai lovebirdnya agak tenang, kemudian kita lihat bentuk sayapnya. Nah, seperti di gambar kita lihat itu kan yang jantan agak lumayan lebar dan saling tindih menindih. Yang warna biru itu lovebird gobal, itu dikatakan, kalau di sini dikatakan gobal itu yang jantan. Nah, yang kuning itu lovebird betina, artinya lurus, tidak saling tindih menindih. Itu perbedaannya. Nah, itulah sebetulnya masih sangat banyak, tapi bersambung terlebih dahulu. Lanjut pada episode selanjutnya tentang perbedaan-perbedaan banyak selain yang 4 itu, selain dari bentuk paruh, bentuk tubuh, dan yang lainnya yang tadi sudah disebutkan 4 itu sebetulnya masih banyak akan, tapi ketemu pada episode selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini, dan insya Allah besok atau lusa saya share yang kedua.